Halo semua, kali ini kita akan belajar dari tulisan Bapak Dr. Hadito Juwono yang berjudul Empowering Neo Millennials. Generasi baru milenial sering dibeli label malas dan susah diatur. Tentu saja yang melabeli bukanlah bagian dari generasi milenial ataupun setidaknya yang belum memahami karakteristik generasi milenial. Pada banyak perusahaan tumbuh dan melakukan regenerasi secara berkelanjutan. Sebagian besar karyawannya terlahir pada tahun 1982 sampai tahun 2000, yang populer disebut generasi milenial. Ada yang mendefinisikan generasi milenial sebagai mereka yang lahir pada tahun 1982 sampai 2000, 1981 sampai 1999, 1980 sampai 1996, dan banyak lain. Kita tidak perlu risau dengan batasan-batas umur yang membuat generasi yang dilabeli millennials atau Gen Y. Karena tergantung siapa pemikir mana yang mendefinisikan, lebih penting adalah menyadari kenyataan bahwa para milenial sedang menyerbu atau baru masuk ke perusahaan-perusahaan kita. Karena sedemikian istimewanya generasi milenial sebagai penentu keberhasilan perusahaan di masa kini dan masa depan. Maka banyak lembaga dan perusahaan konsultan sedang giat merumuskan rekomendasi untuk mengolah The Millennial termasuk juga RB Consulting. Kita mengenal ada 5 generasi, yaitu generasi veteran yang lahir sebelum 1945, generasi baby boomers yang lahir 1946 sampai 1964, generasi X 1965 sampai 1981, generasi Y yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 2000, dan generasi Z yang terlahir pada tahun 2000. Apa beda karakteristik 5 generasi? Sebut banyak mendapatkan riset yang sudah dipublikasikan masing-masing dengan divisi, dan saya mendapatkan jawaban spontan sama aja, gak ada yang beda. Bisa jadi Davin menjawab seperti itu agar tidak dianggap berbeda dengan bapaknya. Tetapi dia berargumen bahwa lingkungannya dan lingkungan saya yang sama membuat kami punya tujuan hidup dan karakteristik yang relatif sama. Dengan mengacu pada pendapat sederhana Davin di atas, kita bisa memahami bahwa manusia lintas generasi memang berbeda. Bukan manusia yang berbeda tetapi lingkungan yang berbeda. Membuat orang menjadi berbeda, setidaknya itu pendapat lanjutan Davin. Mereka, kami, atau kita. Alih-alih membahas tentang perbedaan generasi, kita mendiskusikan generasi milenial dengan maksud agar bisa mengelola untuk mengembangkan di perusahaan tempat kita bekerja atau dalam rangka mendorongnya menjadi pendiri startup yang berhasil. Generasi milenial merupakan pengusaha dunia startup yang sedang marak sekarang ini. Dan dibesarkan lingkungan yang berbeda, generasi neo milenial sangat mempengaruhi oleh kemajuan teknologi digital yang biasa disebut era digital age. Sebagai generasi yang lahir pada tahun 1982 sampai saat ini, neo millennials memang ada dengan lahir sebelumnya. Tentu saja ini membandingkan neo millennial dengan standar generasi pada umur yang setara semakin puluh tahun sebelumnya. Hal serupa juga kita bisa membandingkan neo millennial di Indonesia dengan mereka yang berada di Singapura, Amerika, atau Eropa. Mereka neo millennials yang berada di lingkungan negara yang berbeda, tentunya neo millennials berada di daerah yang relatif jauh dari kota. Millennials yang berada pada satu kelas sekolah, bahkan satu keluarga yang bisa jadi berbeda karena pada dasarnya setiap manusia adalah unik. Analisa saya sendiri tidak didapati pandangan yang konsisten tentang beda kelima generasi tersebut di masyarakat, tetapi juga tempat tinggal dan lokasi kerja. Salah satu pendapat sederhana yang terlontar dari anak saya Davin yang belum termasuk generasi milenial membuat saya lebih berhati-hati. Saya tanyakan ke Davin apa beda kakaknya yang termasuk generasi milenial dibanding omanya yang masuk kategori generasi veteran. Dijawab spontan oleh Davin bahwa lingkungan dan era digital age yang membuat membeda. Kita mengajukan pertanyaan lanjutan, apa beda Davin dengan berasal dari generasi Z dengan papanya yang berasal dari generasi baby boomers. Kembali, apakah sebaiknya kita memandang generasi milenial sebagai mereka yang berbeda dengan generasi yang lebih senior,
atau pemimpin perusahaan, pemimpin HRD menganggap generasi milenial adalah menyesuaikan diri dan menjadi bagian generasi milenial. Pada pandangan RB, generasi neo-millennials merupakan kita yang terdiri dari generasi milenial dan pasca milenial. Penggunaan kata kita bukan mereka dimaksudkan untuk membangun kepahaman bahwa generasi milenial atau generasi Y, generasi Z atau pasca milenial, Gen X dan baby boomers, veteran sesungguhnya merupakan satu kelompok manusia yang lahir berbagai pandangan karakteristik yang para neo-millennials bisa membuat kita merasa perlu memasukkan dimensi lain di luar tahun lahir. Mereka manusia dengan tahun bahkan lahir yang sama bisa punya karakteristik yang beda. Misalnya, kematangan digital age pada neo-millennials pada bukan tulisan Gen Y disebutkan generasi millennials mempunyai karakteristik pada optimistic, civic, datic, confident, informal, tenacious, achievement oriented, respect for diversity, dan social consciousness. Pendapat lain menyebutkan bahwa generasi milenial punya karakteristik active, involved, leadership, collaborative, teamwork, unstructured, flow of information, employability, work, income, and personal enrichment. No structure, flexibility is high valued. Outward looking influence through network communities. Lebih ekstrim, ada yang berpendapat bahwa generasi milenial adalah generasi yang mau kerjanya santai dengan hasil yang melimpah. Mengelola neo-millennials, Direktur SDM salah satu perusahaan ternama sedang curhat melalui WA ketika saya menuliskan artikel ini. Disebutkan adanya lack of generation di mana tempat kerjanya akibat terjadinya generasi terbisu tidak dilakukan rekrutmen selama belasan tahun, sehingga ketika perusahaan tumbuh pesat berorientasi global, persamaan itu pula terjadi gelombang pensiun yang sangat hebat. Pada saat ini struktur besar karyawan berasal dari generasi milenial yang baru direkrut 5 tahun terakhir. Meskipun sudah dilakukan injeksi profesional hire dengan memasukkan darah segar jajaran manajemen media dan direksi, tetap saja tidak bisa menuntaskan masalah yang bisnis perusahaan sangat spesifik dengan karakteristik SDM yang sangat unik sesuai kebutuhan perusahaan. Melihat kondisi seperti ini, saya menganjurkan jalan pintas dengan mempersiapkan dan memanfaatkan untuk menghasilkan next leader khususnya pada level manajemen media dalam 2-5 tahun mendatang. Secara spesifik, saya mendapatkan bahwa bisnis perusahaan yang spesifik maka perlu mengembangkan stok yang sudah ada dengan penambahan seperlunya dari personal hirer. Mengelola SDM yang melintas generasi merupakan fenomena yang selalu menjadi dimanapun kapanpun. Baik itu di era digital age yang diwarnai oleh banyak neo-millennials maupun pada periode perang dunia yang melahirkan generasi baby boomers. Pada baru mulai kerja di tahun 50-an, generasi baby boomers merupakan anak baru yang sebagian belum jadi karena masih berkutat dengan belajar kerja. Meskipun selalu ada saja bayi ajaib berupa tampilannya pemimpin terakhir dengan punya karisma atau keistimewaan, sehingga alami tampil sebagai pemimpin hanya saja menunggu lahirnya baby ajaib bisa menimbulkan ketidakpastian di perusahaan hingga perlu program pengembangan kepemimpinan. Ada pemimpin diciptakan, ada juga pemimpin yang tercipta sesuai dengan kondisi pada zamannya. Mengelola SDM dengan generasi merupakan fenomena yang selalu menjadi kemampuan dan kapanpun dan dimanapun. Ketika puluhan tahun untuk pertama kali saya kerja beneran setelah lulus bisnis yang dimapatkan, saya dikarbit dengan manajemen publik yang dibawahi bagian produksi dengan karyawan umum berasal dari generasi muda. Beruntung di kompleks kerja kami di daerah Sunter pada waktu itu menjadi basis produksi kelompok Astra, suasana sangat kondusif untuk menerapkan konsep manajemen modern. Sebagai anak baru yang baru itu seumur milenial, saya menghadapi suasana kerja yang berbeda di lapangan. Produksi yang panas dan ruang manajemen yang relatif lebih dingin karena ber-AC, sehingga kalau sudah kepanasan di pabrik sempat produksinya, saya meninggikan diri di kantor manajemen. Tentunya semata-mata di ruangan manajemen ada tugas administrasi yang harus dilakukan untuk mengkonsultasikan masalah-masalah di lapangan, khususnya terkait dengan manajemen manusia
pada kendala kantor manajemen sehingga manajer yang dikarbit merasa adem karena bergaul dengan tim manajemen yang lebih senior. Seberat apapun permasalahan yang saya hadapi, selalu bisa kami selesaikan dengan keberadaan para senior tadi yang mau dan mampu membimbing saya mengatasi persoalan. Sesungguhnya mereka para senior tersebut yang menyelesaikan persoalan, tetapi karena posisi saya sebagai pemimpin lapangan, maka seperti saya yang menyelesaikan. Sampai suatu ketika ada masalah relatif besar terjadi di pabrik kami berupa hilangnya persediaan barang hasil produksi dalam jumlah banyak. Haruskah saya melapor ke polisi atau tidak? Segera saya berkonsultasi dengan direktur yang menjadi mentor saya. Hanya saja bukan hanya cespleng yang saya dapatkan, saya mendapat bimbingan dan diberi analogi kejadian tersebut dengan keberadaan kucing di dapur rumah yang salah satunya mengusir atau menangkap tikus. Lalu beliau bertanya, bagaimana bila saya mendapati ada tikus masuk ke dapur yang bermaksud mencuri ikan asin di sana, sementara kucing yang semestinya punya tugas tersebut sedang tidak ada? Apakah saya perlu mencari kucing yang sedang ada di tempat? Atau bisa saya menjadi sang kucing sedang cuti atau asik bersosial ria sehingga lupa tugasnya? Mentor saya tersebut menjelaskan lebih lanjut apa yang sebaiknya saya lakukan. Malah beliau bertanya yang seharusnya saya lakukan. Dan lalu beliau mendukung kesimpulan saya bahwa sebagai pemimpin lapangan saya harus segera menyelesaikan masalah sembari melaporkan kejadian tersebut ke polisi terdekat. Keberadaan para senior yang bersedia menjadi mentor seperti di atas tidak lekang oleh waktu. Sejak era generasi veteran baby boomers X dan Y berikutnya Z, tetap saja diperlukan program ahli generasi yang manajemen lintas generasi. Neo millennials bukan mereka yang berbeda dengan pemimpin perusahaan yang lebih senior. Neo millennials adalah kita yang punya tujuan lingkungan lebih relatif sama dengan para seniornya. Tentu saja selalu dibutuhkan kemauan dan langkah konkret untuk menerima, memahami, dan menyesuaikan perbedaan generasi. Sesungguhnya para pemimpin perusahaan, para senior dan anak baru adalah individu-individu yang mau saling berubah, menerima, memahami, dan menyesuaikan. Kita tidak akan punya masalah dengan alih generasi dan beda budaya lintas generasi. Kalau menyadari adanya perbedaan tersebut dan melakukan langkah penyesuaian, meminjam istilah David sama saja nggak ada beda. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bahwa beda generasi dan lintas generasi bisa selesaikan. Ada saling asah, asih, dan asuh. Melakukan empowering neo millennials pada dasarnya adalah melakukan upaya-upaya untuk membuat neo millennials punya prestasi yang lebih baik dari pendahulunya. Tidak hanya neo millennials yang suka kerja santai dengan hasil yang melimpah, semua generasi, apalagi yang lebih senior, tentu juga suka kerja santai dengan hasil yang melimpah. Demikian juga tidak hanya neo millennials yang sadar dan gandrung teknologi, tetapi juga para senior juga menyesuaikan dengan era digital age saat ini. Memang ada perbedaan kadar penyesuaian dan para penguasaan antara generasi senior dengan neo millennials. Tetapi jangan lupa di antara neo millennials juga tetap ada beda, sehingga perlu menyesuaikan, melakukan neo empowering millennial pada dasarnya untuk melakukan upaya-upaya membuat neo millennials punya prestasi yang lebih baik dari pendahulunya. Tidak bisa hal-hal tersebut jadi taken for granted, membiarkan menjadi begitu saja, tetapi saja memerlukan langkah-langkah persiapan untuk menjadikan neo millennial sebagai generasi lebih unggul dibandingkan generasi sebelumnya. Sesuai dengan the 5 error principle yang diaplikasikan pada pengelolaan neo millennials, maka perlu dilakukan upaya-upaya sistematis understanding the integration formulating the HR strategy, creating HR development program, motivating through mentoring, dan sustainable growth melalui change management yang berkelanjutan. Demikian tulisan mengenai empowering neo millennials.